Salam dalam kasih Kristus, hai para sahabat-sahabat Kristus, dimanapun saudara-saudara berada. Saya terus berdoa kita semua senantiasa sehat menjalani panggilan yang telah Tuhan karuniakan, pribadi lepas pribadi. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam minggu Advent yang kedua, dari 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Mari kita berdoa. Bapa di surga, limpah syukur kami naikkan kepadamu untuk segala pertolongan Tuhan dalam setiap jengkal kehidupan kami sampai hari ini, di minggu Advent yang kedua di tahun 2020. Semuanya terjadi karena cintamu yang begitu besar, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya kepada kami semua. Kami bersyukur diberikan lagi kesempatan untuk merenungkan sabdamu melalui media ini. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-18, sabda Tuhan berkata, "Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Menantikan Tuhan dalam kebenaran, itu tema perenungan kita pada hari ini. Menantikan Tuhan dalam kebenaran. Apakah kita bisa menantikan Tuhan tidak dalam kebenaran? Kan itu pertanyaannya. Apakah kita bisa menantikan Tuhan, menanti kedatangannya, tidak melakukan kebenaran? Kan tidak mungkin. Artinya jika seseorang mengatakan dia sementara menantikan Tuhan, lalu tidak melakukan kebenaran, tidak dalam kebenaran, itu sangat jelas dia sebenarnya tidak menantikan Tuhan, tapi sesuatu yang lain yang berbeda, yang bukan Tuhan yang dia nantikan. Jika dia mengatakan saya sebagai seorang pribadi yang percaya kepada Kristus, tapi tidak hidup dalam kebenaran, bukan Tuhan yang dia nantikan. Sesuatu yang bukan Tuhan, mungkin itu yang dia nantikan sebenarnya temannya, rekannya, rekanan, atau mungkin saja dia sementara menunggu tekanan. Jika dia mengatakan saya menanti Tuhan tapi tidak melakukan kebenaran. Maksud saya begini, kita tidak boleh memisahkan antara iman kita kepada Tuhan dan perilaku hidup kita setiap hari. Menjadi sesuatu yang sangat lucu, aneh, dan mengherankan, sangat mengherankan jika keberimanan kita kepada Tuhan itu tidak mempengaruhi cara hidup kita, atau tidak menjadi pondasi, tidak menjadi landasan dari keseharian kita setiap hari. Sangat menjadi lucu. Nah, saudara-saudara, dalam ilmu liturgi ada yang disebut liturgi after liturgi, liturgi setelah liturgi, kebaktian setelah kebaktian, atau ada ibadah setelah ibadah. Maksudnya adalah ibadah ritual yang dengan katakanlah susunan-susunan akta-aktanya, khotum, salam, bermazmur, pengakuan dosa, menyanyi, perenungan firman,
doa syafaat, doa berkat, dan seterusnya, itu disebut liturgi. Nah, setelah seluruh rangkaian itu selesai, ternyata ada liturgi setelahnya yang harus dikerjakan. Nah, liturgi yang kedua yang disebut liturgi kehidupan ini yang disebut liturgi juga. Jadi setelah kita melakukan liturgi ritus, ritual dalam bentuk doa, persekutuan, dan menyanyi, maka setelah itu selesai ada liturgi yang kedua, yaitu liturgi kehidupan. Jadi ada liturgi yang melalui akta-akta yang sudah kita kenal. Itu tidak berhenti sekadar di akta-akta setelah berkat. Akta-akta itu harus terus berlanjut setelah akta ritual selesai. Jadi ada ibadah setelah ibadah. Kira-kira begitu. Artinya keseharian hidup kita sebenarnya juga adalah sebuah susunan liturgi atau sebuah kebaktian atau sebuah ibadah ya. Dia menjadi liturgi karena punya akta-akta. Di pagi hari kita bangun, apa yang kita kerjakan, siang hari apa yang kita kerjakan, sore hari apa yang kita kerjakan, malam hari apa yang kita kerjakan, kan begitu. Jadi itu sebuah susunan akta-akta yang juga sebenarnya sebuah bentuk ibadah, bentuk kebaktian, bentuk liturgi yang kita persembahkan pada Tuhan. Jadi bayangkan ya, kalau kita bicara kebaktian, kalau kita bicara liturgi, ternyata tidak hanya pada soal susunan kata-kata dalam kertas yang memandu kita dalam menikmati persekutuan dengan sesama dan dengan Tuhan, tapi setelah persekutuan itu ada ibadah yang kedua, dalam artian perilaku hidup kita sehari-hari. Artinya keseharian kita sekali lagi pada dasarnya adalah susunan liturgi kehidupan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sebuah ibadah atau sebuah kebaktian. Bayangkan saja, tidak mungkin kita dengan berani mau berbuat tidak senonoh ketika sebuah kebaktian sementara berjalan. Kan misalnya dalam sebuah kebaktian lalu kita tiba-tiba mau merokok, memaki-maki orang, atau jalan ke sana kemari, ribut saat ibadah sementara berlangsung. Kan tidak mungkin, karena kita merasa, oh kita lagi berrelasi dengan Tuhan, maka hal-hal seperti itu kita lagi kusuk, kita lagi hikmat. Tidak mungkin kita mengganggu kekusyukan kita dengan Tuhan itu dengan hal-hal seperti tadi. Kalau misalnya kita sementara kebaktian lalu kita berani dengan lantangnya berani merokok, misalnya berani ke sana kemari, berani ribut dan hal-hal lain, ya umumnya yang terjadi adalah semua mata akan tertuju pada kita. Meskipun selalu saja ada orang yang sepertinya suka sekali kalau semua mata itu tertuju padanya. Misalnya contohnya sudah datang terlambat, ya udah dengan santainya berjalan ke depan dengan petak-petuk bunyi sepatu kayak sepatu kuda. Nah memang ini susahnya juga, salah satu hal yang sulit di gereja kita, di gereja Toraja misalnya, apalagi umumnya orang Toraja jarang yang minat duduk di depan. Alhasil jika ada yang terlambat, ya sudah, bagian belakang kan sudah sempit-sempitan. Orang yang telat datang umumnya tidak mau, ya mau tidak mau harus maju ke depan. Akhirnya semua mata tertuju kepadanya. Nah apalagi dengan dunia sekarang misalnya, di tengah-tengah pandemi corona, ibadah-ibadah kan umumnya live streaming kan, melalui YouTube lah, melalui apa sekalian yang dilakukan. Seringkali terjadi, apalagi jika ibadahnya via Zoom misalnya, sering tiba-tiba tidak sadar, bukannya kita kusuk ibadah tapi kita asik cerita. Jadi biasa kedengaran kalau dia lupa mute katakanlah Zoom-nya. Kadang-kadang kedengaran, bukannya kita ikuti ibadah dengan hikmat melalui ibadah-ibadah live streaming, tapi sementara kita menikmati makan padahal sementara ibadah. Bukannya kita ikut ibadah dengan serius ketika ibadah-ibadah live streaming, tapi kadang-kadang kita sementara ibadah, sementara juga mengurus urusan yang lain. Padahal kita tahu bahwa ibadah itu saya harus konsentrasi. Bayangkan, sedangkan ibadah yang mestinya kita konsentrasi, kita kusuk, dengan perkembangan teknologi dan dengan keadaan kita sekarang, kadang-kadang ibadah kita itu tidak menjadi kusuk. Apalagi setelah ibadah yang bentuknya liturgi, bisa lebih dibayangkan lagi kan. Jadi mesti kita sadari itu. Maksud saya sekali lagi, hidup keberimanan kita itu bukan hanya ritual, tapi keseharian hidup. Nah ini yang disebutkan, kadang-kadang ada guyonannya di dalam gereja atau dalam ibadah kita bisa haleluya, setelah gereja kita menjadi orang yang pribadi halelupa. Atau jika sementara ibadah kita menyebut darah Yesus, lalu setelah ibadah kita menjadi darah kula. Kadang-kadang begitu. Jadi jika kita mengatakan menanti Tuhan dalam kebenaran, maka darah Yesus itulah yang menjadi keseharian kita. Bayangkan ya, kalau kita mengatakan menantikan Tuhan dalam kebenaran, maka yang kita sebut sebagai darah Yesus, sebagai Savior itu, sebagai yang menyelamatkan kita, juga harus menjadi keseharian kita. Bukan hanya berhenti dalam penyebutan-penyebutan di akta-akta liturgi. Menanti Tuhan dalam kebenaran, maka artinya menikmati dan menghidupi darah Yesus itu sebagai keseharian kita. Yang mana itu yang disebut darah Yesus menjadi keseharian hidup kita? Tidak ada kata lain. Dan saya pikir kita semua sudah tahu itu. Darah Yesus yang dimaksudkan di sini adalah pengorbanan.
Pengorbanan. Tidak ada hal lain dari prinsip dari Yesus selain dari pengorbanan itu sendiri. Berkorban untuk keselamatan umat manusia. Artinya, menanti Tuhan, menanti kedatangan Tuhan dalam kebenaran, kita juga mesti menjadi pribadi yang rela berkorban. Berkorban apa? Jangan dulu kita berkorban nyawa. Kata Dilan, itu berat. Biar Yesus saja. Kita cukup berkorban pada apa yang kita baca hari ini. Berkorban agar kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Itu kan yang disebut dalam ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jadi dalam menanti kedatangan Tuhan kembali, salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam kebenaran itu diartikan dalam berkorban bagi Tuhan. Berkorban apa? Berkorban untuk paling tidak kita tidak kedapatan bercacat dan tak bercela. Bercacat di sini bukan berarti fisiknya yang cacat ya, jangan sampai mengatakan, nah kayaknya saya sudah tidak akan diterima Tuhan kalau datang. Kenapa? Fisik saya sudah cacat. Apanya yang cacat? Mata saya. Kenapa matamu? Dulu mata saya cuma 2, sekarang sudah 4. Itu kan sudah cacat. Bukan cacat itu yang dimaksud. Atau dulu kaki saya cuma 2, sekarang sudah 4 karena sudah pakai tongkat kiri kanan. Bukan cacat itu yang dimaksud. Atau cacat, dulu rambut saya hitam semua, sekarang sudah tidak ada karena dari depan sampai ke belakang semuanya sudah botak. Bukan cacat itu yang dimaksud. Tak bercacat dalam arti iman, dalam arti percaya kepada Kristus, tetap menjaga darah Yesus sebagai penjaga iman dan menjadi jalan keselamatan bagi kita, tak bercacat dan tak bernoda. Artinya paling tidak itu yang kita mau korbankan, bahwa saya berkorban supaya saya terus-menerus menjadi pribadi yang kudus, yang telah dikuduskan dan terus hidup dalam kekudusan itu yang telah Tuhan karuniakan. Bayangkan ketika dikatakan sambil menantikan Tuhan, harus berusaha. Nah, kata berusaha di situ dari bahasa Yunani spodaso, yang bisa berarti untuk bergegas atau dengan bertekun atau dengan ada unsur diligennya di situ, ada unsur kepintarannya di situ, to make hands, to make diligence. Jadi bayangkan ketika Petrus mengatakan sambil menantikan Tuhan, kamu harus berusaha, bukan sekedar berusaha, tapi ada unsur bergegas dan bertekun di sana dalam usaha itu. Jadi bukan sekedar yabaan, bukan sekedar yang penting jalan. Tidak bisa begitu. Harus ada upaya maksimal yang dilakukan dalam hidup menjaga kekudusan yang telah Tuhan karuniakan. Tanya dialog kibangari nasanga bahasa Toraja. Saya tidak tahu bagaimana membahasa Indonesia kan itu dialog kibangari. Bisa ya, yang penting ada, yang penting jalan, yang penting beribadah dan seterusnya. Nah, ini menjadi masalah besar dan tantangan iman dewasa ini secara khusus dalam pandemi ya. Yang penting saya masih ikut ibadah. Mau bagaimana keadaan saya, yang penting saya masih ikut ibadah, yang penting saya masih berdoa, yang penting saya masih terdaftar dan rajin memberi persembahan. Kita menganggap itu cukup untuk menjaga kekudusan kita dan tetap hidup dalam kekudusan pendamaian dengan Tuhan yang telah Dia karuniakan. Kata yang penting masih ini dan itu sebenarnya menunjukkan ketidakseriusan kita dengan iman dan tanggung jawab panggilan dari Tuhan. Jangan salah, itu bisa menjadi noda dan cacat di hadapan Tuhan dalam proses menanti kedatangannya kembali. Jangan salah loh. Jadi jangan sekedar mengatakan yang penting, karena itu sebenarnya telah menjadi sebuah cacat, sebuah noda di hadapan Tuhan kalau kita mengatakan yang penting saya masih Kristen, yang penting saya masih beribadah, yang penting saya masih memberi persembahan, yang penting saya masih ke gereja. Tanpa sadar sebenarnya iman kita nggak bertumbuh. Tanpa sadar sebenarnya kita menjadi orang yang bernoda karena tidak begitu menghidupi secara utuh dan sesungguhnya persembahan hidup kita bagi Tuhan. Bahwa untuk menjadi seorang yang bertumbuh dan dewasa dalam iman itu membutuhkan kesabaran. Meskipun dalam ayat 15 itu perspektif Petrus kan kesabaran Tuhan itu mesti kita gunakan dengan baik. Jadi kan kira-kira dalam masa ketika surat ini ditulis oleh Petrus, ada orang-orang yang meragukan, kapan sih Tuhan itu datang? Kok lama amat? Dan sepertinya sudah bosan kita, sudah capek kita menunggu kedatangan Tuhan itu. Petrus bilang, oh jangan, Tuhan memberikan kamu kesempatan, Dia belum datang, Dia masih sabar melihat kamu supaya kamu berbalik dan bertobat. Itu kan kita baca di bagian-bagian sebelumnya kan. Renungkan saja ya, jika Tuhan tidak sabaran, lalu dalam keadaan kita melakukan semuanya yang penting jangan lalu Tuhan datang, apa yang terjadi? Kita bernoda dan bercacat kan, dan akhirnya ya sudah, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang baik. Jadi untuk menjadi seorang yang bertumbuh semakin dewasa dalam iman itu membutuhkan kesabaran, kata Petrus.
Renungkan saja jika Tuhan meminta kita untuk hidup dalam kasih. Itu saja. Tuhan meminta kita hidup dalam kasih dan Dia sabar supaya kita belajar mengasihi. Dia sabar supaya kita belajar mengampuni. Dia sabar supaya kita belajar rendah hati dan seterusnya. Untuk katakanlah hidup dalam kasih itu kan misalnya kita melakukan yang disebut di bagian Petrus yang lain, dalam 1 Petrus pasal 3 misalnya disebutkan seia, sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi justru memberkati. Nah, bayangkan kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih dan modelnya seperti itu. Kita mengasihi untuk seia sekata dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita belajar menjadi orang-orang yang rendah hati bagi siapapun, menjadi penyayang. Kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita belajar dalam kasih untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki. Itu kan semua proses untuk belajar tidak bercacat dan bernoda kan? Ketika Tuhan datang, dan itu tugas kita yang diberikan Tuhan supaya kita bertumbuh dalam kasih dan semakin dewasa kan? Nah, kalau itu kemudian kita tidak menjadi pribadi yang melakoninya, ya sulit. Semua proses untuk mengasihi, tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu butuh kesabaran. Dan itu semua butuh kesabaran dan pengorbanan. Mana bisa kita katakanlah seia dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, jika tidak mengorbankan keras kepala kita. Kan begitu. Tidak mungkin kan orang tuanya bilang TG lah birang kar sepanaka atau kela yang itu TG nah dia lain. Agak sulit bahasa Indonesianya itu lah birang kar sepanaka. Tapi lebih baik dia menanggung malu, katakanlah seperti itu, karek sepa. Kan kalau misalnya karek sepa itu putus, tali celana itu putus kan artinya celananya longgar dan akhirnya melorot kan, dan pasti malu. Tapi bayangkan sebuah keras kepala itu kadang-kadang orang lebih mempertaruhkan rasa malunya daripada keras kepalanya. Nah, bagaimana kita mau bertumbuh dalam kasih seperti itu? Apakah di sini masih banyak orang yang tegeran atau geren atau keras kepala tadi? Belajarlah berkorban, belajarlah berkorban. Bayangkan saja jika Allah keras kepala pada dosa kita. Apa yang akan terjadi? Pasti kita semua bercacat dan bernoda kan? Mau apa jadinya kita? Habislah kita. Allah tidak menginginkan perpecahan. Allah menginginkan persekutuan. Persekutuan itu bukanlah ajang menunjukkan keunggulan kita, tapi tempat untuk justru memproklamirkan bagaimana Allah menopang kita dan terus saling membangun satu dengan yang lain di tengah-tengah kita menanti kedatangannya. Jadi Tuhan memberikan persekutuan supaya kita semakin bertumbuh, supaya hidup dalam kebenaran, supaya hidup dalam kasih. Yang kebenaran yang dimaksud di situ artinya hidup dalam kasih, pengorbanan seperti yang Kristus nyatakan. Jadi persekutuan itu tempat untuk saling membangun kebenaran dalam kasih, bukan untuk membangun kebenaran kita sendiri, bukan untuk membangun kebenaran kelompok kita, bukan untuk membangun kebenaran kekerasan kepala kita, kebenaran pendapat kita, tidak. Persekutuan bukan itu, tapi untuk belajar dalam kebenaran yang telah Kristus teladankan. Katakanlah misalnya nilai rendah hati. Mana mungkin kita bisa rendah hati jika kita tidak berkorban? Dan kadang-kadang ada komentar, kurang ngajar dia itu. Dia baru anak kemarin, baru 2 tahun, baru 3 tahun pendeta di sini. Dia pendeta baru di sini. Atau dia baru menjabat penatua diaken dalam periode ini. Sudah sok-sokan tahu kasih tahu saya soal aturan dan mau datang mengatur dan mengajar saya. Apakah dia tidak tahu? Jika sejak gereja ini berdiri, sayalah yang paling banyak berperan. Tidak akan ada ini gereja jika tidak ada saya. Ada yang sering merasa begini atau pernah mendengar ungkapan-ungkapan seperti ini yang mirip-mirip seperti itu. Menjadikan pemberian Tuhan sebagai hak kita dan memproklamirkan kebenaran kita. Orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang kasihan. Kasihan orang-orang seperti ini. Tidak menikmati pertumbuhan kebenaran karena merasa dialah yang paling benar. Padahal seluruhnya itu berasal dari tidak akan mungkin kita rendah hati. Apalagi jika kita masih sering mengatakan saya ini telah berpuluh-puluh tahun menjadi majelis gereja. Jadi asam garamnya pelayanan saya sudah kuasai. Itu tidak rendah hati namanya. Mestinya mari terus belajar pada Tuhan Yesus sang empunya pelayanan. Tapi dia terus-menerus menyatakan kerendahan hati. Siapa yang terbesar hendaknya menjadi pelayan dan menjadi yang terkecil. Nah, kau bahasa Toraya lah bu pambatan riki kita teh. Kita ini hanya alatnya Tuhan, fasilitasnya Tuhan. Tidak mungkin kita bisa membalas caci maki dengan berkat, misalnya membalas kejahatan dengan berkat, jika tidak ada pengorbanan. Jadi bayangkan saja itu ya, menanti Tuhan dalam kebenaran, artinya kebenaran di situ bicara soal bagaimana kita berkorban seperti Kristus.
berkorban untuk mengasihi, berkorban untuk tidak mencaci, berkorban untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu terus semua yang kita pelajari dalam menanti kedatangan, dan kita harus bergegas terus memacu diri kita untuk itu. Tidak bisa tidak kita tinggal diam untuk mengatakan itu bukan urusan saya, itu urusan pendeta, itu urusan penatua, itu urusan. Tidak bisa. Kita dipacu untuk melakukan kebenaran dalam hal-hal seperti itu di masa sekarang. Bayangkan kalau misalnya kita mengingat peristiwa di Lembah Tongoa ya, Sigi, daerah Palolo ke atas. Orang-orang itu dibantai, mati, ada yang terpisah badannya dan seterusnya. Mungkin juga saudara-saudara sudah melihat itu. Penganiayaan itu mengerikan dari sudut pandang kemanusiaan. Apa yang kita lakukan? Bahwa tentu semuanya harus terus-menerus kita serahkan kepada pihak keamanan sebagai penanggung jawab negara ini. Tapi secara iman, saya sangat bersyukur ada begitu banyak orang yang berdoa bagi keluarga, mendoakan orang-orang itu. Bayangkan, itu bagian dari rasa berkorban kita untuk mengatakan, oh iya, kita tentu punya tanggung jawab untuk mengasihi juga mereka. Dengan demikian, berkorban dalam kebenaran, menanti Tuhan dalam kebenaran itu adalah sisinya soal berkorban. Berkorban dalam menantikan Tuhan itu karena kita meyakini mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dalam pandangan Tuhan. Mana yang disebut orang benar dalam pandangan Tuhan? Yaitu tadi, meneladani pengorbanan Kristus. Meneladani pengorbanan Kristus sebagai bagian dari pengorbanan kita, itulah kebenaran. Jadi, menanti kedatangan Tuhan dalam kebenaran, kebenaran yang mana itu, bagaimana bentuknya itu, kebenaran itu dalam arti meneladani Kristus. Bukan kebenaran versi kita, pikiran kita, dan pendapat kita. Bukan pembenaran diri atau membenarkan diri dengan macam-macam alasan dan dalil kita. Kan begitu. Dengan demikian, sifat dan sikap dasar dari menantikan kedatangan Tuhan, ya berkorban. Berkorban untuk mengasihi tadi, mengampuni tadi, rendah hati tadi, tidak membalas kejahatan atau tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tentu saudara-saudara perlu waspada dan kritis soal kata berkorban di sini. Apalagi bagi teman-teman pemuda, nyaris langsung mikir soal korban perasaan. Saya belum mengerti seutuhnya soal kalimat korban perasaan sebenarnya. Selalu dikatakan jangan jadi korban perasaan. Tapi ini, berkorbanlah demi apa yang kau rasakan. Nah, itu hal yang berbeda. Jangan jadi korban perasaan, tapi berkorbanlah demi apa yang kau rasakan. Beda itu ya. Nah, menanti kedatangan Tuhan bukan korban perasaan. Itu yang ditegaskan Petrus. Bukan. Tapi ada nilai pengorbanan, ada nilai perjuangan demi perasaan cinta, demi iman kita, demi sayang kita pada Tuhan. Kan kita beriman pada Kristus bisa diartikan juga sebagai cinta dan perasaan kita kepadanya kan? Dan karena itu dia sudah berkorban bagi kita, ya tentu hal yang sama akan kita persembahkan kepadanya. Jadi hidup dalam kebenaran, berkorban bagi dia, berjuang bagi dia untuk terus-menerus hidup dalam kekudusan yang telah Tuhan karuniakan. Ini tentu dalam proses untuk terus-menerus bertumbuh kita dalam iman kepadanya. Nah, bayangkan kalau setiap hari, setiap waktu semua kita hidup dalam berlomba-lomba untuk menyatakan pengorbanan cinta kasih kita kepada Tuhan, dan menjadi pribadi yang ketika Tuhan datang tidak bercacat dan tidak bercela kan di hadapannya. Ingat ketika kita membaca dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12 itu kan jelas di sana bagaimana kisah tentang proses kedatangan Tuhan itu dikatakan, ya Tuhan akan datang dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri. Pernah ada sebuah diskusi bertanya seperti ini, Pak Pendeta, bagaimana sih? Kenapa Tuhan harus bilang bahwa Tuhan Yesus harus bilang bahwa tak seorang pun yang tahu tentang kapan dia datang selain dari Bapa di surga sendiri? Ini juga terkait erat dengan ayat yang ke-8. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti suatu hari. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih maknanya itu? Prinsip pertama dari ayat yang ke-8 adalah kalau kita bicara soal waktu di hadapan Tuhan, dia tidak terbatas. Dia Alfa dan Omega. Kitalah yang kemudian, karena kita terbatas, maka kita punya hitungan-hitungan waktu. Mengapa kita menghitung waktu? Karena kita tahu waktu kita terbatas. Bagi Tuhan tak ada itu. Kenapa tak ada hitungan waktu bagi Tuhan? Ya karena dia pemilik waktu. Dialah waktu itu sendiri. Jadi sejauh berapa lama dia masih memberikan waktu bagi kita? Bagi Tuhan dia punya hitungan sendiri. Bagi kita tanggung jawab kita mengisi waktu itu untuk terus bertumbuh dengan baik, karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya itu datang. Kalau Petrus meneguhkan apa yang kemudian dikatakan Matius dalam
bagian yang lain soal bahwa Kristus itu kan datang seperti seorang pencuri. Analogi yang sedikit mengerikan juga ya dari Petrus dan juga dalam kitab Matius itu. Kalau dalam kitab Matius dia masih bicara soal pohon gandum, kalau mau bertunas berarti dia sudah akan berbuah. Nah kalau dalam bacaan ini dia bercerita langsung di ayat-ayatnya yang ke 11, ayat 10 sampai 11, tetapi Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bagian itu ingin mengatakan bahwa dalam proses di mana kita hidup dalam kebenaran di dunia ini, kita hidupi kebenaran itu karena kita percaya bahwa dunia ini akan tidak ada, akan lenyap. Jadi jangan menfokuskan segala apa yang engkau cari, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan hanya untuk berpikir bahwa inilah duniaku. Tidak, ini bukan dunia kita. Paulus katakan dalam kitab Roma, sebab warga kerajaan kita adalah warga kerajaan sorga. Bayangkan itu. Jadi apa yang kita kerjakan di sini adalah menanamkan kebenaran untuk menyamaikannya, menyebarkannya, memberikannya bagi yang lain supaya orang lain juga semakin banyak yang berbalik dan bertobat pada Tuhan. Karena pada saatnya ketika dia datang kita tidak pernah tahu itu. Jadi paling tidak hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus hidup tak bercacat dan tak bercela dalam arti kita hidup dalam kebenaran, mencerminkan bahwa kita hidup untuk juga berkorban. Yang kedua, bahwa bagi Tuhan kedatangannya itu seperti caranya sendiri. Bagi dia, bagi kita perlu memahami bahwa waktu Tuhan itu waktunya Tuhan. Dia tidak membutuhkan hitung-hitungan waktu, kita lah yang membutuhkan hitungan waktu. Karena apa? Karena kita ini hidup terbatas sedangkan dia kekal. Kita ini mortal sedangkan Tuhan itu immortal. Yang ketiga, kita percaya bahwa dalam proses penantian itu dia memberikan kita tanggung jawab untuk terus-menerus berbagi kehidupan, berbagi pengalaman, berbagi iman yang telah Kristus karuniakan bagi kita. Jadi mari terus menanti kedatangan dia dengan hidup dalam kebenaran, yakni hidup dalam pengorbanan yang benar, meneladani Kristus yang telah berkorban untuk dosa-dosa kita demi keselamatan kita semua. Tuhan memberkati, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu boleh merenungkan sabdamu hari ini. Tuhan dimuliakan. Kami mohon Tuhan terus menolong kehidupan setiap anak-anakmu dalam menjalani tanggung jawab kehidupan yang Tuhan karuniakan. Berkati, sembuhkan jika ada saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus bagi yang bergumul di beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kami seiman di Palu di sana, di bagian Sigi di sana mendapatkan tekanan yang luar biasa hebat. Kami berdoa bagi keluarga yang masih hidup, tentu mereka ada dalam kondisi mental dan psikis yang terus-menerus dilanda ketakutan, bahkan mungkin trauma. Kami mohon Tuhan menggunakan berbagai alat-Mu, orang-orang-Mu untuk menopang dan meneguhkan iman mereka kembali untuk terus percaya bahwa itulah yang harus kami korbankan. Iman kami kepadamu itu begitu mahal, bahkan nyawa taruhannya. Kami percaya mata Tuhan selalu tertuju bagi orang-orang benar. Berkati pemerintah kami, berkati setiap kami dalam menjalani panggilan dan rencana-rencana hidup kami. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.